Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Kurniasi, mengajar di SMA Negeri 25 Kota Bandung, mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang transport pada tumbuhan. Pada kesempatan kali ini juga saya akan menyampaikan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan praktikum dalam upaya membuktikan tentang transport pada tumbuhan. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara membuktikan tentang alur pada transport pada tumbuhan. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah, yang pertama bahannya adalah seledri, yang dipakai adalah batang seledrinya. Kemudian yang kedua adalah gelas kimia. Kemudian yang ketiga, ini adalah air aquades, dan air aquades ini diisi sebanyak 50 ml pada gelas kimia 50 ml. Kemudian kita menggunakan objek gelas, yang ini kita menggunakan cover glass, cutter, atau bisa juga menggunakan silet, pipet tetes, pewarna eosin, dan kemudian mikroskop. Gitu. Pertama yang harus kita lakukan adalah memotong batang seledri ini dengan menggunakan cutter. Pilihlah batang yang segar, kemudian diperkirakan 10 cm dan direndam di air yang sudah diberikan pewarna eosin sebanyak 1 gram. Dilarutkan pada 50 ml air. Jadi seperti ini. Kemudian ini dibiarkan selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit, maka kita akan melakukan sayatan melintang dengan menggunakan cutter. Ya, baiklah, kita akan membuat sayatan batang seledri. Kita buat setipis mungkin secara melintang. Kemudian kalau sudah diletakkan pada objek gelas, kemudian ditutup dengan menggunakan cover glass. Setelah itu diletakkan pada meja mikroskop dengan menggunakan perbesaran kecil terlebih dahulu. Selanjutnya cermin tepat pada cahaya sinar yang masuk sehingga diharapkan gambarnya atau hasil sayatan melintangnya akan nampak terlihat lebih bagus. Nah, hasil dari pengamatan mikroskop ini kita akan melihat bagaimana warna yang tadi menjadi bagian dari pewarnaan untuk batang menjadi nampak lebih jelas. Sehingga pada sayatan ini akan terlihat bagaimana si lem nampak lebih tebal warnanya dibanding jaringan-jaringan yang lain. Kemudian pembahasan kali ini adalah tentang fungsi, mekanisme transport pada tumbuhan, faktor yang mempengaruhi transport pada tumbuhan, struktur pembuluh angkut, dan transpirasi. Berikutnya adalah fungsi transport pada tumbuhan adalah untuk mengedarkan air dan zat hara dari dalam tanah ke seluruh tubuh, dan yang kedua adalah mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Sedangkan mekanisme transport pada membran itu ada dua, intravaskuler melalui pembuluh angkut yaitu xilem dan flem, ekstravaskuler yang terdiri dari simplas dan apoplas. Seperti yang sudah tadi kita lakukan tentang pengamatan bahwa semua organ tumbuhan ini sangat berperan penting dalam proses transport pada tumbuhan. Kemudian organ yang berperan dalam transport pada tumbuhan ini adalah akar, kemudian batang dan daun. Tentu saja organ tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan dari jaringan. Nah, alur air dan unsur hara dalam transport pada tumbuhan melalui jaringan yaitu epidermis, kemudian korteks, endodermis, perisikal, kemudian masuk ke jaringan pembuluh angkut yaitu xilem. Jadi air dan zat yang larut di dalam air akan melalui alur seperti ini. Transport pada tumbuhan secara intravaskuler itu melalui xilem. Dan xilem sendiri penyusunnya terdiri dari 3. Yang pertama adalah trachel, kemudian yang kedua adalah parenkim xilem, kemudian yang ketiga ini adalah fiber xilem.
Sedangkan transfer pada tumbuhan secara ekstravaskuler melalui jalur apoplas, yaitu melalui dinding sel. Nah, ini melalui dinding sel melewati plasmodesmata. Kemudian yang kedua melalui jalur simplas, yaitu melalui sitoplasma. Jalur untuk sitoplasma itu bisa dilalui seperti ini. Ya, oke. Berikutnya adalah struktur anatomi daun. Bagian daun yang berperan dalam proses pengangkutan adalah flem. Jadi ini adalah salah satu bagian yang berperan dalam proses pengangkutan hasil fotosintesis. Berikutnya ini adalah struktur anatomi pembuluh angkut. Pada akar dikotil, silem nampak seperti ini. Kemudian ini adalah flem primer. Kemudian di bagian batang secara skematis, silem terletak di bagian dalam setelah flem. Perbedaan letak silem pada organ batang dan akar. Pada dikotil, silem terletak di bagian dalam sesudah kambium, sedangkan pada monokotil, antara silem dan flem tidak dibatasi oleh kambium. Sedangkan pada akar, silem terletak di tengah dan berbentuk menjari dikelilingi flem. Silem pada monokotil terletak berdampingan dengan flem dan silem yang berada di sebelah luar. Hasil pengamatan di bawah mikroskop, nah nampak seperti ini. Jadi bagian eosin ini akan memperjelas bagaimana jaringan silem. Kemudian silem lebih besar ukurannya dibanding dengan flem. Dan ini adalah penyusun silem, yaitu sel pembuluh. Kalau yang sebelah kanan ini adalah sel pembuluh tapis pada flem. Jadi pada pemaparan kali ini transfer pada tumbuhan ada 3. Yang pertama intravaskuler melalui silem dan flem, yang kedua ekstravaskuler melalui simplas dan apoplas, dan faktor yang mempengaruhinya adalah daya hisap daun, daya tekan akar, dan kapilaritas batang. Demikian paparannya, terima kasih. Kesimpulannya bahwa dalam mengetahui jalur dalam pengangkutan atau transport pada tumbuhan bisa dilakukan dengan menggunakan sayatan melintang batang pada tumbuhan seledri. Dihasilkan hasil pengamatannya adalah bahwa jalur transport pada tumbuhan secara intravaskuler melalui silem nampak lebih jelas dengan membuktikan di bawah mikroskop. Demikian paparan tentang transport pada tumbuhan pada saat ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.